Putin mencoba menciptakan narasi tentang kemenangan Rusia yang tak terelakkan di Ukraina. Rusia akan melindas pertahanan Ukraina pada tahun 2026, teriak Putin dengan lantang. Pemimpin Rusia ingin pamer kekuatan, namun tahun 2026 membuktikan pernyataannya adalah tanda putus asa. Ada sesuatu yang rusak di garis depan Rusia, dan kemenangan yang tak terelakkan pada tahun 2026 itu tidak akan terwujud. Ukraina kini menang perang dan para ahli sudah menjelaskan alasannya. Semua ini bermuara pada kemajuan di medan perang. Rusia membuat jauh lebih sedikit kemajuan dan Ukraina sedang membangun momentum. Di pihak Rusia, Institute for the Study of War atau ISW, para ahli yang memiliki data, mengungkapkan betapa klaim kemenangan Putin pada tahun 2026 ternyata hanyalah kebohongan belaka. Kenyataannya bagi Rusia adalah bahwa 6 bulan terakhir telah membuat kemajuan mereka di Ukraina melambat secara signifikan karena Ukraina melakukan kombinasi pertahanan yang menghancurkan dan serangan yang luar biasa untuk membawa pertempuran yang sebelumnya diklaim Putin hampir dimenangkan kembali ke wilayah Rusia. ISW menyoroti periode antara Oktober 2025 hingga Maret 2026 dalam penilaian mereka pada 31 Maret terkait invasi Rusia ke Ukraina. Hilangnya akses Starlink dan pembatasan Telegram oleh Kremlin telah menyebabkan kekacauan di garis depan, sehingga kemajuan pasukan Putin melambat. 6 bulan yang dimaksud menyaksikan Rusia merebut 1.929,69 km persegi atau sekitar 745 mil persegi wilayah Ukraina. Itu berarti rata-rata hanya sedikit lebih dari 124 mil persegi per bulan, atau seperti yang dikatakan ISW, 10,66 km persegi, atau sedikit lebih dari 4,1 mil persegi per hari. Anda mungkin bertanya, apa masalahnya? Angka-angka ini memang menunjukkan Rusia maju. Anda benar, memang demikian. Tapi ingat narasi yang coba dibangun Putin. Tahun 2026 adalah tahun di mana pertahanan Ukraina akhirnya runtuh. Namun, ketika kita membandingkan pencapaian ini dengan apa yang diraih Rusia setahun sebelumnya, kita mulai melihat celah dalam narasi tersebut. Para ahli dari ISW membandingkan angka-angka selama 6 bulan hingga Maret 2026 dengan periode yang setara antara Oktober 2024 dan Maret 2025. Yang mereka temukan adalah pasukan Rusia berhasil merebut 2.716,57 km persegi atau hampir 1.049 mil persegi wilayah Ukraina selama periode tersebut. Itu setara dengan hampir 175 mil persegi per bulan, yang berarti 14,9 km persegi atau 5,75 mil persegi per hari. Kamu melihat masalah di sini. Rusia seharusnya hampir menghancurkan Ukraina, tapi hasil di medan perang justru berbeda. Yang benar-benar kita lihat di sini adalah 6 bulan terakhir telah menjadi kegagalan besar bagi Rusia. Rusia hanya berhasil merebut 300 mil persegi lebih sedikit antara Oktober 2025 dan Maret 2026 dibandingkan dengan periode yang sama antara Oktober 2024 dan Maret 2025. Ini terjadi walau Rusia meluncurkan lebih banyak drone jarak jauh ke Ukraina dari sebelumnya, termasuk serangan pada 24 Maret dengan hampir 1.000 drone. Serangan ini meningkat saat musim dingin, ketika Rusia menekan pasukan Ukraina dengan meneror warga melalui pemadaman listrik dan pemanas. Tidak ada satupun dari strategi ini yang berhasil. Ukraina tidak hanya bertahan dari serangan terus-menerus Rusia, tapi juga menciptakan masalah di belakang kemajuan lambat Rusia yang membuat Putin bingung. Masalah-masalah itu akan segera dibahas, namun semua ini menjadi titik balik perang Ukraina. Lebih buruk lagi bagi Rusia, Maret menandai dimulainya serangan musim semi yang seharusnya mengakhiri segalanya bagi Ukraina. Tetap saja pencapaiannya jauh di bawah tahun lalu. Kita bisa melihat Rusia berusaha keras seolah-olah mereka kembali menunjukkan kemajuan dalam angka-angka itu. Kyiv Independent dan RBC Ukraine melaporkan Rusia meningkatkan serangan pada Maret. Yang pertama melaporkan pada 23 Maret, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Siersky, telah mengonfirmasi bahwa pasukan darat Rusia melancarkan 600 serangan dalam 4 hari menjelang publikasi artikel tersebut. Itu tidak berjalan baik bagi Rusia. 600 serangan tersebut berhasil digagalkan, seperti yang telah kita lihat Ukraina lakukan dalam periode 6 bulan yang dicakup oleh ISW, dan kerugian Rusia sangat besar. Vladimir Putin mengerahkan puluhan ribu pasukan untuk serangan ini, dan dalam 4 hari tersebut, Rusia kehilangan 6.090 korban, kata Siersky. Jika menghitung seluruh minggu hingga 23 Maret, Rusia mengalami kehilangan 8.710 personel infanteri tanpa mendapatkan keuntungan apapun.
Berkat tindakan profesional dan terkoordinasi pasukan Ukraina, operasi ofensif musuh berhasil dihentikan di beberapa front, ujar Sirski. Laporan RBC Ukraine menyoroti tujuan Rusia yang tidak realistis karena serangannya terhenti dan kemajuannya makin sedikit. Media tersebut mengatakan bahwa sabuk benteng Donetsk yang mencakup kota-kota kunci Sloviansk dan Kramatorsk seharusnya menjadi target Kremlin. Rusia harus menguasai bagian lain dari sabuk benteng, yaitu Konstantinivka, untuk mencapai kota-kota itu. Putin memberi tenggat hingga 25 April bagi pasukan Rusia menyelesaikan tugas dan menyatakan seluruh wilayah Donetsk harus dikuasai Rusia pada 2026. Tuntutan ini benar-benar tidak masuk akal. Rusia membutuhkan 21 bulan untuk membuat terobosan di Pokrovsk, Donetsk, lalu beberapa bulan lagi hingga akhirnya dapat mengklaim telah merebut kota tersebut. Pokrovsk lebih kecil dari banyak kota di sabuk benteng, tapi Putin yakin sabuk itu akan jatuh dalam 9 bulan ke depan. Bagaimana caranya? Rusia maju lebih lambat dari tahun lalu, tetapi Putin tetap yakin semuanya akan berjalan lebih cepat, meski tentaranya kehilangan lebih banyak prajurit dibanding titik manapun di 2026. Jika ada sedikit saja logika di sini, maka kami tidak bisa menemukannya. Yang kami lihat adalah tuntutan putus asa dari Presiden Rusia yang tahu runtuhnya Ukraina sangat jauh dari kenyataan di medan perang. Perolehan wilayah itu terlalu lambat untuk memenuhi tuntutan itu. Kecepatannya jelas terlalu lambat untuk tenggat waktu yang telah ditetapkan Putin bagi pasukannya. Menurut ISW, situasi di medan perang hingga akhir Maret 2026 menunjukkan pencapaian besar Rusia atau kemenangan total tidak akan terjadi dalam waktu dekat maupun tak terhindarkan. Namun inilah masalah utama bagi Putin. Saat pasukannya melambat di Ukraina, mereka juga harus menerima kenyataan kehilangan wilayah di bagian penting medan perang. Di Ukraina Selatan, meski Rusia berupaya merebut wilayah sepanjang akhir 2025 untuk menciptakan zona penyangga demi melindungi serangan di Donetsk 2026, Rusia justru kehilangan wilayah. Pada 31 Maret, Siersky menyatakan serangan balasan Ukraina di selatan menggagalkan rencana Rusia untuk musim semi. Saat ini kita melihat kemajuan lambat dan banyak kerugian. Ukraina juga berhasil membebaskan 480 km persegi atau sekitar 185 mil persegi wilayah di sektor Oleksandrivka sejauh ini, dan kemungkinan akan ada lagi yang dibebaskan. Apa yang kita lihat di sini adalah lebih banyak kerugian Rusia yang menambah kerugian yang sudah dialami Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Keberhasilan terbaru ini melebihi indikator yang terlihat selama serangan balasan Dobropilia yang menurut laporan UNN, Ukraina berhasil merebut kembali sekitar 430 km persegi atau sekitar 166 mil persegi wilayah dari Rusia. Dan di Kupiansk, yang sebelumnya diklaim Rusia telah direbut menjelang akhir tahun 2025, telah terjadi perubahan total yang setidaknya menambah lagi sekitar 183 km persegi atau 70,65 mil persegi wilayah yang berhasil dibebaskan. Ini kombinasi mematikan bagi Rusia. Rusia mendapatkan wilayah yang lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, dan masalah itu semakin diperparah oleh fakta bahwa Ukraina berhasil membebaskan wilayah, dan itu bukan wilayah sembarangan. Ini pemukiman penting dan wilayah strategis yang direbut Ukraina. Wilayah ini sebelumnya memakan banyak waktu dan tenaga Rusia untuk diduduki sejak awal. Rusia kini harus menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk merebut kembali wilayah yang dulu mereka anggap aman. Putin akan kirim lebih banyak cadangan dari garis depan timur, memperlambat serangan yang sudah goyah, dan mengurangi wilayah yang bisa direbut. Sekarang ada siklus kegagalan Rusia yang terjadi karena pasukan Putin semakin terpecah, sementara Ukraina terus membangun momentum di medan perang. Beginilah kehancuran Ukraina yang tak terhindarkan, Putin. Jika benar, Ukraina pasti menginginkan hal serupa. Mari kita kembali ke tujuan ambisius Kremlin yang sudah disebutkan. Apakah ada kemungkinan tujuan-tujuan itu tercapai? Para ahli dari ISW mengatakan tidak. Rusia terpaksa melakukan upaya mobilisasi secara diam-diam hanya untuk mempertahankan laju kemajuan yang lebih lambat seperti yang kita lihat, karena semakin banyak tentaranya yang menjadi korban pertahanan Ukraina. Di Ryasan, sebuah dekret ditandatangani pada 20 Maret yang mewajibkan bisnis dengan 150 hingga 500 karyawan untuk memilih antara 2 hingga 5 karyawannya agar menandatangani kontrak dengan militer Rusia. Itu adalah kegilaan dan keputusasaan yang memaksa tentara masuk ke barisan yang seharusnya sukarela. Hal ini terjadi karena Putin sadar Rusia tak bisa mencapai targetnya, target yang dia tetapkan.
Bagaimana bisa? Kremlin memaksa warga meninggalkan pekerjaan untuk berperang, menandakan aliran sukarelawan yang membantu Rusia di Ukraina mulai menipis. Kita menyaksikan perolehan wilayah Rusia runtuh secara langsung. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelumnya, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Kami memberikan gambaran lengkap, bukan hanya berita utama. Jika Anda ingin tetap terdepan, pastikan Anda berlangganan saluran ini. Apa penyebab perlambatan Rusia? Serangan balasan Ukraina yang sudah dibahas sebelumnya berperan besar. Ini memaksa Rusia memindahkan pasukan untuk merebut wilayah yang dikira sudah dikuasai, sehingga berdampak pada garis depan lain. Pasukan lintas udara elit Rusia dan infanteri Angkatan Laut Rusia dikirim ke selatan awal Maret untuk menghentikan kemajuan Ukraina, namun gagal. Sementara itu, Ukraina telah melakukan serangan balasan di sepanjang garis depan di mana pasukan Rusia berada dalam kondisi terlemah. Pasukan ini adalah pergeseran lain di barisan Rusia karena komandan harus memindahkan pasukan ke lokasi terjadinya serangan balasan Ukraina terbaru. Pasukan-pasukan itu membutuhkan waktu untuk tiba, yang menyebabkan lebih banyak wilayah dibebaskan dan setiap pergeseran mengacaukan rencana yang telah disusun Rusia di seluruh garis depan. Sekali lagi, ini adalah sebuah siklus. Selama Ukraina terus melakukan itu, Rusia tidak punya jawaban nyata. Namun, perubahan momentum yang menguntungkan Ukraina ini bukan hanya soal serangan balasan. Evolusi pertahanan Ukraina juga memainkan peran besar dalam apa yang kita lihat di medan perang sekarang. Bukan peningkatan drone FPV di zona maut yang sudah menghancurkan pasukan Putin yang kami maksud. Zona-zona ini meningkat 3 kali lipat di garis depan karena Ukraina kini memakai drone jarak menengah untuk menyerang wilayah belakang Rusia di area pendudukan. ISW membahas hal ini dalam sebuah laporan pada 15 Maret, di mana mereka mencatat bahwa pasukan Ukraina meningkatkan serangan jarak menengah, memperkuat pertahanan terhadap rudal Rusia, melemahkan pertahanan udara Rusia, dan mengganggu operasi ofensif menjelang serangan musim semi musim panas Rusia pada 2026. Beberapa media seperti Pravda dan Kyiv Independent melaporkan penghancuran pertahanan udara Rusia oleh Ukraina menjadi pola utama pada 2026. Drone jarak menengah mampu menempuh jarak hampir 3 kali lipat dibanding roket HIMARS yang sebelumnya digunakan Ukraina untuk menyerang target Rusia di wilayah pendudukan. Roket-roket itu kini didampingi drone yang menghancurkan pertahanan udara Rusia, menciptakan koridor udara aman untuk Ukraina. Menggunakan drone yang sama untuk menghancurkan konsentrasi pasukan, pos komando dan kendali, markas operasi drone, dan fasilitas Rusia di belakang garis depan yang mendukung pasukannya. Ini adalah penurunan kekuatan tempur yang telah dikumpulkan Putin sehingga memperlambat Rusia. Memang seharusnya begitu. Logika di sini sederhana. Jika drone Ukraina menghantam gudang amunisi Rusia, amunisi itu tak bisa diberikan ke tentara yang menyerang garis depan. Apa yang terjadi selanjutnya? Para tentara yang tidak memiliki amunisi itu tetap diperintahkan untuk maju dan mereka dihancurkan oleh drone-drone Ukraina sebelum mereka bisa mencapai kemajuan apapun. Jika pertahanan udara Rusia di Ukraina runtuh, serangan ke wilayah belakang akan makin intens. Serangan-serangan ini juga mencakup serangan jarak jauh ke wilayah Rusia selama lebih dari setahun dengan tujuan melumpuhkan militer Rusia dari dalam, mirip drone jarak menengah. Pada Maret, Ukraina mencontohkan serangan terus-menerus ke pelabuhan Rusia di Laut Baltik. Serangan ke pelabuhan-pelabuhan itu membuat 40% kapasitas ekspor minyak mentah Rusia berhenti beroperasi menurut Kiev Post pada 1 April. Artinya, Rusia tak bisa menjual minyak dan bahan bakar saat harga tertinggi sejak era Covid akibat blokade Iran di Selat Hormuz. Penjualan yang turun berarti lebih sedikit uang untuk serangan Kremlin. Dan jika Putin tidak mendapatkan pendapatan dari minyak itu, dia tidak bisa menghabiskan uang untuk membangun lebih banyak peralatan dan merekrut tentara yang dibutuhkan Rusia untuk meraih kemajuan di Ukraina. Kamu bisa melihat bagaimana semua ini telah menjadi skenario mimpi buruk bagi Rusia. Ukraina membangun momentum di medan perang dengan hati-hati memilih target, sementara Rusia tetap menggunakan strategi mengorbankan prajurit seperti yang dilakukan Putin sejak awal invasi. Serangan balasan cerdik di selatan Ukraina mengacaukan serangan Rusia di timur. Drone jarak menengah menghancurkan simpul-simpul militer di timur, menyebabkan gangguan lebih besar. Di Rusia, Ukraina menyerang kilang minyak dan target militer lain, terus-menerus mengganggu mesin perang Rusia. Ini terkoordinasi, terhitung dengan matang.
Ini adalah Ukraina dalam performa terbaiknya, dan hal ini membuat Putin sangat putus asa untuk tetap berpegang pada narasi bahwa kemenangan Rusia itu tak terelakkan. Kami sudah menyebutkan keputusasaan ini sebelumnya, dan sekarang kita mulai melihat tanda-tanda jelas dari hal itu dalam tuntutan yang diajukan Putin kepada Ukraina saat pemimpin Rusia tersebut mendorong terciptanya versi perdamaian yang tidak bisa diraih pasukannya di medan perang. Pada 31 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia menuntut Ukraina mundur dari seluruh wilayah Donbas dalam 2 bulan. Jadi, akhir Mei. Dan secara kebetulan, Donbas adalah wilayah timur yang menjadi fokus serangan musim semi Rusia, rumah bagi sabuk benteng, dan tempat di mana perolehan wilayah Rusia mulai melambat. Keesokan harinya setelah berita ini, Kyiv Independent melaporkan Putin mengambil langkah lebih jauh. Pada 1 April, juru bicara favorit Putin, Dmitry Peskov, menyatakan soal 2 bulan itu bukan itu intinya di sini. Zelensky harus segera memutuskan hari ini untuk menarik pasukan Ukraina keluar batas administratif Donbas. Ini sudah sering dikatakan dan seharusnya diputuskan kemarin. Dia harus bertanggung jawab dan mengambil keputusan sulit. Ini adalah tekanan dari Putin yang diberikan kepada Ukraina. Tapi ini bukan jenis tekanan yang akan membuat Ukraina menyerah. Kyiv telah berulang kali mengatakan bahwa mereka bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menyerahkan Donbas sebagai bagian dari perjanjian damai. Rusia tahu hal ini, tetapi mereka membuat serangkaian tuntutan terbaru sekarang karena mereka tahu bahwa laju kemajuan mereka yang sangat lambat selama 6 bulan terakhir masih jauh dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai target merebut Donetsk yang pada gilirannya akan berarti jatuhnya Donbas pada akhir tahun 2026. Sekali lagi, Putin sedang berusaha menunjukkan kekuatan pada saat momentum sedang berpihak pada Ukraina. Wilayah di selatan Ukraina sedang dibebaskan, sementara serangan musim semi Rusia berawal seburuk mungkin. Ukraina tidak punya alasan untuk mengalah pada tuntutan putus asa ini. Presiden Kiev School of Economics Timofey Milovanov mengungkapkan pada 31 Maret bahwa Maret 2026 diperkirakan akan menjadi bulan rekor bagi kerugian Rusia karena jumlah korban tampaknya akan kembali melebihi 30.000. Di garis depan, keputusasaan Putin untuk mendapatkan kesepakatan yang menutupi betapa buruknya kondisi Rusia tercermin dalam keputusasaan yang dirasakan oleh para tentara yang dikirim Rusia ke garis depan. Sebuah laporan media United 44 pada 30 Maret mengungkapkan bahwa semakin banyak tentara Rusia yang memilih mengakhiri hidup mereka sendiri daripada menghadapi kawanan drone mengerikan yang dikerahkan Ukraina di zona maut mereka. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov menyatakan pasukan Ukraina menerima banyak bukti video gelombang bunuh diri sehingga dapat disimpulkan hal itu terjadi setiap hari di kalangan prajurit biasa Rusia. Para tentara Rusia biasanya mengakhiri hidup mereka sendiri jika mereka terluka atau dikepung oleh drone-drone Ukraina. Ini terjadi karena propaganda Rusia mengatakan lebih baik mati langsung daripada ditangkap Ukraina. Kebohongan demi kebohongan. Itu menjadi dasar seluruh invasi Ukraina. Prajurit Putin kini merasakan kenyataan yang selama ini disembunyikan pemimpin mereka. Serangan musim semi yang seharusnya menghancurkan Ukraina sudah mulai gagal. Ribuan tentara Rusia tewas melawan pertahanan Ukraina. Banyak juga yang bunuh diri sebelum gugur di medan perang. Kremlin telah menetapkan target-target yang mustahil dicapai dengan laju kemajuan yang telah kita lihat dari Rusia selama 6 bulan terakhir. Sedangkan Ukraina, mereka sedang melakukan serangan balasan. Mereka terus melemahkan lini belakang Rusia. Semua tanda menunjukkan adanya perubahan momentum yang sangat besar, sehingga Ukraina kini semakin dekat untuk memenangkan perang dibandingkan Rusia yang berusaha menjalankan rencana-rencana yang telah dicoba dijalankan oleh Putin. Narasi Rusia telah runtuh. Ukraina terus maju sementara Rusia melambat. Di Baltik, terminal minyak terbakar. Kami sudah bahas serangan jarak jauh Ukraina di Baltik sebelumnya, dan itu sangat menghancurkan. Seluruh pelabuhan Rusia telah dihancurkan oleh serangan berulang drone Ukraina. Dan Anda bisa mengetahui semua tentang bagaimana Ukraina melakukannya dan mengapa itu penting jika Anda menonton video kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk terus mengikuti liputan terbaru tentang perang Ukraina. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.